Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, warga Jemaat GKJ Demak Ijo, dan pendengar radio dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam ibadah Minggu Palma, meskipun kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tema ibadah kita pada minggu ini, hidupku bukan milikmu lagi. Filipi 2 ayat 5. Ketika Yesus disambut dengan antusias, meriah bak pahlawan, bintang idola masa kini dengan melambai-lambaikan daun palem dan apapun yang bisa dipakai menyambutnya. Sesungguhnya kita sedang bersuka cita ataukah berduka? Mari kita hayati dalam ibadah Minggu Palma ini. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki suasana ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait yang pertama, segala kemuliaan, sambil melambai-lambaikan daun palem. Shalom, Ibu, Bapak, dan Saudara, dan para pendengar dimanapun Saudara berada. Hari ini kita memasuki Minggu Palma, mengenang kembali ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan segala pergumulannya, menghayati panggilan mesianik. Marilah kita belajar darinya agar kita mendapat hikmat, menjadi bekal perjalanan iman kita menghadapi pergumulan hidup di dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam hati kita menyatakan pengakuan demikian. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita yang tetap setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Demikian juga atas saudara. Marilah kita naikkan pujian kepada Tuhan sekaligus penghayatan hidup bahwa sesungguhnya kita lalai, penuh celah bahkan sesat dari jalan Tuhan. Marilah kita mohon pertolongannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 158 bait yang pertama dan kedua, Ku ingin menghayati. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, pertimbunlah dosaku yang menekan berat, jalanmu ku
penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Bagi setiap orang yang menyesali dosa dalam hidupnya, Tuhan berkenan menolong dan memberikan anugerah-Nya melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Inilah anugerah itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian berita anugerah Allah. Saudara, mari kita hayati anugerah Allah ini dengan hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Dan saatnya kita mendengar sabda Tuhan sebagai arah panduan perjalanan hidup kita. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan anugerah dan berkat-Mu dalam setiap bagian kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama menghayati pimpinan penyertaan-Mu di tengah-tengah situasi yang sungguh kami rasakan jauh dari damai sejahtera, namun kami merasakan penyertaan dan berkat-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami juga boleh semakin mengerti kehendak-Mu dari setiap berbagai peristiwa dalam kehidupan kami. Saatnya bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima yang demikian sabdanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, bagian dari sabda Tuhan ini diberi tema hidupku bukan milikku lagi. Setiap saat kita senantiasa menyadari bahwa hidup kita ini kita kendalikan sendiri. Bagaimana kalau kemudian tema kita mengajak kita menghayati bahwa hidupku bukan milikku lagi. Terus milik siapa? Saya tergelitik dengan pengalaman yang dijalani oleh Tuhan Yesus ketika Dia memasuki Yerusalem. Suasana hingar-bingar, sukacita, bahkan ada di antara mereka yang begitu antusias menyambut Yesus datang masuk Yerusalem. Pertanyaan adalah, apakah Yesus harus bersukacita atau berdukacita? Bersukacita karena sambutan orang-orang Israel yang luar biasa. Dan itu bisa dipahami karena mereka menghayati bahwa juru selamat mereka datang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi dukacitanya adalah karena Yesus bukan untuk itu datang ke Yerusalem, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan Dia menjadi Raja surga. Ditangkap, diadili, disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi bagaimana mereka harus hidup dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima tadi. Jemaat Filipi juga diingatkan bagaimana dalam persekutuan mereka senantiasa sadar bahwa mereka ini bukan milik mereka sendiri, bukan milik mereka lagi. Mereka dibangun untuk kemudian bangun persekutuan. Mereka tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri mereka sendiri. Mereka diingatkan agar kemudian mereka berpikir seperti Kristus yang merelakan hidupnya untuk keselamatan manusia. Tidak menuruti keinginannya, kepuasan dirinya, kepuasan hatinya. Saudara yang terkasih, dari sapaan ini kita diajak untuk kemudian melihat bagaimana kita menjalani kehidupan di era sekarang ini. Di tengah-tengah pergumulan bangsa Indonesia bahkan dunia menghadapi pandemi virus corona. Betapa kita sering merasa hidup kita terancam,
menghadapi berbagai bahaya, bahkan tidak hanya bahaya sakit, mati, tapi juga bahaya ekonomi, situasi politik yang bisa terpengaruh situasi ini. Dan kita diingatkan sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa kita untuk sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Bagaimana kita menjalani itu dalam kehidupan kita? Dari bacaan tadi saya menemukan ada dua hal menarik dan penting untuk kemudian kita hayati bersama. Yang pertama, bagaimana kita dipanggil untuk menempatkan diri dalam kebersamaan kita di tengah-tengah bangsa negara kita. Tujuan kita adalah kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini. Maka tidak boleh untuk mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh egois. Kita senantiasa dipanggil untuk kemudian terbuka, saling melayani satu dengan yang lainnya. Ada beberapa di antara kita yang tinggal di daerah-daerah yang rawan, terpaksa kemudian harus melakukan isolasi wilayah dan berbagai tindakan upaya yang sebenarnya dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Kita nggak boleh egois, kita juga mau dipanggil untuk peduli dengan sama kita. Tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana kepedulian kita dengan sama kita dengan saling memperhatikan, saling menolong. Kita harus taat mengikuti protokol yang sudah disiapkan pemerintah, bagian demi bagian, agar kemudian kita bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona. Yang kedua, kita juga dipanggil untuk menghayati hidup seperti Kristus, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus yang telah menyelamatkan kita. Di seluruh orientasi hidup kita arahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita sekarang ini. Sebagai warga keluarga, sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, bangsa negara. Kita tidak boleh berorientasi pada diri sendiri, bahkan egois, tapi kemudian kita melihat betapa Kristus datang untuk menyelamatkan, membagikan kasih bagi sama. Dan kita juga dipanggil untuk mewartakan itu dalam setiap bagian hidup kita. Agar kasih Kristus, karya penyelamatannya boleh terjadi oleh hidup dan peran kita di mana kita ditempatkan. Kita diingatkan bahwa hidupku ini bukan milikku lagi, tapi milik Kristus untuk menyatakan kehendaknya, agar kita semua boleh menghayati kebersamaan kita, bagian dari masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia yang berjuang untuk menghayati karya Tuhan, menyelamatkan kita di berbagai ancaman yang sedang terjadi, sehingga damai sejahtera sungguh terjadi. Kiranya Tuhan memampukan, memberkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Kita akan bersama menghayati kasih Tuhan dan kita menyerahkan semua dalam anugerah Tuhan di dalam doa. Mari kita bersekutu dalam doa. Sungguh kami menyadari akan kelemahan kami di tengah-tengah berbagai kenyataan yang ada. Kami ingat akan kehidupan bangsa negara kami di tengah-tengah upaya untuk memutus mata rantai virus corona, bahkan yang kemudian menyebar di seluruh Indonesia, yang kami tidak tahu dari mana asal mulanya. Namun kami yakin Tuhan akan menolong kami. Kami yang menjadi bagian dari bangsa dunia, kiranya kami juga dimampukan untuk menghadapi semua itu dan boleh menjadi bagian dari kehidupan dunia untuk berperan. Tuhan berkati pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, agar upaya yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan menjadi jalan berkat, sehingga kami dapat segera keluar dari pergumulan ini. Bapak berkati seluruh anggota masyarakat di mana di tempat Engkau tempatkan. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersama-sama berjuang, melakukan langkah-langkah yang telah dipersiapkan pemerintah melalui protokol yang ada, agar kami juga boleh segera terbebas dari pergumulan kami ini. Bapak berkati saudara kami yang telah PDP, ODP, agar kemudian mereka mendapat pertolongan medis agar disembuhkan dan dapat sehat kembali seperti sedia kala. Bapak berkati Tuhan setiap kami dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Bapak kiranya sertai kami dengan kekuatan, kesehatan, stamina tubuh yang baik. Berkati setiap kami dengan tugas yang masing-masing agar kami boleh berperan di tengah-tengah kehidupan kami sekarang ini. Dan kami tidak lagi menempatkan diri kami sebagai yang utama, karena sungguhnya hidupku bukan milikku lagi. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjuang,
mewujudkan panggilan-Mu, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Bila kami senantiasa berjuang melakukan seperti yang Engkau kehendaki, agar dunia boleh merasakan kasih-Mu dan dunia boleh merasakan damai sejahtera yang dari-Mu saja. Mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami menyerahkan semuanya dalam anugerah dan berkat-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk menaikkan syukur dengan mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk setiap berkat yang kita terima. Mendasari persembahan kita, surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang mensucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ketika kita menyucikan diri kita, hidup kita, dan menjalani dengan tulus, Tuhan berkenan atas persembahan hidup kita itu, dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Persembahan kita pada minggu hari ini akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing, dan nanti pada ibadah minggu di gereja akan kita aturkan di gereja. Atau Bapak Ibu juga bisa mengaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke rekening GKJ Demak Ijo. Untuk terkumpulnya persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada ibadah ini, kami mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Persembahan ini kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Tuhan,
Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk menunjang pelayanan dan memperlebar kerajaan-Mu di atas bumi. Jika kami dalam mengumpulkan persembahan terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan, yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus telah merelakan kemuliaan, karya diri, bahkan nyawanya untuk kita manusia berdosa. Hidupnya bukan miliknya lagi. Saatnya sekarang kita juga siap diutus di dunia untuk membagikan kasih-Nya itu bagi sesama dengan saling menolong, saling peduli mewujudkan kebersamaan menghayati kasih-Nya. Karena kita semua adalah milik-Nya yang telah ditebus di Bukit Kalvari. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyatakan siap dengan hidup berpengharapan pada kasih Kristus. Kidung Jemaat 183 bait yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala, akan kita nyanyikan bersama-sama. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada Bukit Kalvari. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dalam naungan pelindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, pemeliharaan dan berkat Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara dalam setiap perjuangan hidup dan menjadi pemenang kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKJ Demak Ijo dan pendengar radio dimanapun berada, puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari kita kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap meminta pimpinan Tuhan agar kita tidak tersesat. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan